Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Putu Bagus Susiladinata Pranoto dengan NPM 240712777 dan teman saya Stefanus Radikaluki Ferdiawan dengan NPM 240712767. Di sini kami akan menjelaskan apa itu manajemen proses. Oke, jadi yang pertama ada di pengenalan manajemen proses. Di pengenalan manajemen proses ini, kita mengambil contoh Windows 11. Yang Windows 11 merupakan sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang dikembangkan oleh Microsoft untuk komputer desktop dan laptop. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari MS-DOS. Seiring perkembangan teknologi, Microsoft terus memperbarui sistem operasinya hingga lahirlah Windows 11 pada tahun 2021. Sistem operasi ini dirancang agar lebih modern, aman, dan mampu mendukung multitasking, serta mengelola proses yang lebih efisien. Karakteristik utama Windows 11 memiliki tampilan GUI yang mudah digunakan, mendukung multitasking, mendukung multi-user, memiliki sistem keamanan yang lebih baik, mendukung banyak aplikasi dan perangkat keras, menggunakan manajemen proses yang kompleks dan efisien. Windows 11 kerap digunakan oleh pelajar dan mahasiswa, perkantoran dan perusahaan, programmer dan developer, gamer, serta penggunaan umum komputer pribadi. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar manajemen proses. Manajemen proses adalah mekanisme sistem operasi dalam mengatur jalannya program yang sedang dieksekusi. Proses adalah program yang sedang berjalan dan membutuhkan sumber daya seperti CPU, memori, serta perangkat input atau output. Tujuan utama manajemen proses adalah untuk mengatur eksekusi program, membagi waktu CPU secara adil, menjaga stabilitas sistem, mendukung multitasking, dan menghindari konflik antar proses. Selanjutnya, manajemen proses pada Windows 11. Pada Windows 11, manajemen proses dilakukan oleh kernel Windows menggunakan fitur Process Scheduler, Fate Management, Task Manager, Priority System, dan Multitasking. Windows dapat menjalankan banyak aplikasi sekaligus, misalnya membuka browser, mengetik di Microsoft Word, memutar musik, mengunduh file. Semua proses tersebut diatur agar dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk di mekanisme manajemen proses. Mekanisme atau cara kerja manajemen proses. Yang pertama adalah pembuatan proses atau process creation. Saat pengguna membuka aplikasi, sistem operasi membuat proses baru. Contoh, klik Google Chrome, yang akan Windows akan membuat proses Chrome X. Kemudian yang kedua, penjadwalan CPU atau CPU scheduling. CPU scheduler menentukan proses mana yang mendapatkan giliran menggunakan CPU. Windows menggunakan priority scheduling, round robin scheduling. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu. Yang ketiga, perubahan status proses. Setiap proses memiliki beberapa status. Yang pertama ada new, yang berarti proses baru dibuat. Ready, siap dijalankan. Running, sedang berjalan. Waiting, menunggu resource. Terminated, selesai. Yang keempat, ada multitasking. Windows membagi waktu CPU sangat cepat sehingga pengguna merasa semua aplikasi berjalan bersamaan. Contoh, mendengarkan Spotify sambil mengetik tugas dan membuka browser. Yang kelima, terminasi proses. Jika aplikasi ditutup atau error, sistem operasi akan menghentikan proses tersebut. Contoh, menggunakan Task Manager untuk end task. Contoh nyata penerapan manajemen proses. Contoh yang pertama yaitu Task Manager. Task Manager ini ada pada PC atau laptop dan digunakan untuk melihat proses aktif, mengatur prioritas proses, dan menghentikan aplikasi yang tidak merespons. Contoh yang kedua, multitasking pada Windows. Multitasking pada Windows digunakan untuk Zoom meeting, membuka PowerPoint, browsing internet, dan memutar musik.
Semua dapat berjalan bersamaan karena adanya manajemen proses. Contoh yang ketiga yaitu untuk gaming. Saat bermain game, Windows memberi prioritas lebih tinggi pada proses game agar performa tetap stabil. Analisis hasil riset. Kelebihan atau kekuatan pendekatan pada Windows 11. Pada Windows 11 mendukung multitasking dengan baik, penjadwalan proses efisien, tampilan mudah digunakan, stabil untuk penggunaan sehari-hari, dan yang terakhir, mendukung banyak software dan hardware di Windows 11. Keterbatasan atau tantangan. Yang pertama, membutuhkan resource hardware yang besar. Kedua, banyak proses background yang memakan RAM. Dan yang ketiga, jika terlalu banyak aplikasi dibuka, performa bisa menurun dan akan menyebabkan crash atau freeze pada aplikasi tertentu. Temuan menarik dari hasil penelusuran. Windows menggunakan sistem prioritas proses untuk menentukan aplikasi yang lebih penting. Satu aplikasi dapat memiliki banyak thread agar bekerja lebih cepat. CPU dapat berpindah sangat cepat antar proses sehingga terlihat berjalan bersamaan. Dan yang terakhir, Task Manager dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU dan RAM secara real time. Kesimpulannya, manajemen proses merupakan bagian penting dalam sistem operasi karena bertugas mengatur seluruh program yang berjalan di komputer. Pada Windows 11, manajemen proses dilakukan melalui scheduler, multitasking, dan pengaturan prioritas proses sehingga banyak aplikasi dapat berjalan secara bersamaan dengan efisien. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen proses, terutama pada Windows 11. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.